Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the star, look how the shine for you. Ya. Jadi mungkin uh, itu yang bisa saya gambarkan suasana hati saya saat ini. Sana saya dulu sudah mengerjakan sampai selesai, tapi ternyata ada kendala audio. Ya, mari kita mulai dari awal. Set. Control F. Blank map. No. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai judul tadi ya, yaitu mengenai network analysis, di mana kita akan membahas mengenai new root. Ya, new root. Kira-kira apa sih new root itu? Nah, good question. Langsung saja, new root itu intinya sama seperti materi kemarin, yaitu aksesibilitas. Kita kan sudah membuat yang namanya jaringan transportasi yang memuat street poin-poin dari beberapa jalan di situ. Nah, itu baru kita menganalisis. Kalau kemarin kita menganalisis dari segi ini ya, dari segi apa namanya, dari segi bagaimana network ini namanya network new service area. Jadi kalau saat ini kita akan membahas mengenai new root gitu. New root kita langsung mulai. Nah, ini kan terlalu berat ya, mungkin kita bisa matikan dulu metro pada semua moda metro entrance-nya kita matikan, metro station-nya kita matikan. Nah, sudah muncul. Nah, kita akan membuat suatu peraturan-peraturan di new route ini. Jadi tidak semua jalan itu bisa kita lalui. Kita kalau analyze setting ini impedance-nya itu drive time atau travel time. Drive time ini apa sih? Itu kenapa satunya menit? Itu adalah suatu ini durasi waktu perjalanan. Jadi durasi waktu perjalanan ini akan menunjukkan seberapa lama gitu, mungkin karena macet, karena jaringan-jaringan yang kecil atau bagaimana, itu akan dimasukkan di drive time. Jadi kita akan use start time di jam 8. User hierarchy kita matikan. Nah, ignore invalid location ini apa maksudnya, yaitu kita akan mengaktifkan mode ignore invalid location. Jadi kalau misalnya kita bikin new adalah new point, waktu kita nanti bikin poin, itu akan mematikan ini, akan tidak memasukkan invalid lokasi yang kita pilih gitu. Jadi misalnya ada yang tidak sesuai titiknya, itu akan dihilangkan gitu. Jadi di luar rute akan dihilangkan. Nah, restrictionnya itu one drive driving of vehicle, di mana jalan yang dilewati itu hanya jalan bisa dilewati oleh driver atau pengguna jalan atau pengemudi gitu. One way ini kita peraturan di salah satu jalan gitu. Untuk distance unitnya kita ganti kilometers, user time-nya sama, drive time. Accumulation-nya kita masukkan meters dan sebagai panjang jalan terdekatnya, dan drive time sebagai waktu mengemudinya berapa lama. Kedepannya sudah bisa kita ganti ya, sudah semua. Jadi kita apply, oke. Jadi setelah saya jelaskan tadi peraturan-peraturan yang kita masukkan, aturan-aturan yang kita masukkan, ini kita akan memasukkan yang namanya new create network location tool. Mungkin kita bisa bercerita gitu. Waktu kita mau jalan ke Paris, kita jalan tuh dari sini, dari pintu masuknya jalan Paris, dari zoom di sini. Poin nomor 1, terus kita kemana? Kayaknya seru kalau misalnya kita ke tengah kota gitu. Kayak ke sini misalnya, ke sini. Oh, ternyata ada lokasi yang lebih jauh. Di mana? Di tengah kota lagi. Saya di sini. Nah, terus kita mau kemana sih baru enaknya? Kayak belum tengah kota gitu. Oh, ini kita kesini aja deh, ke sini, di lokasi sini. Ini ada bundaran ya. Nah, saya itu kita masukkan. Kita mau jalan-jalan ke mana lagi, ke tengah kota lagi, mungkin di sini. Nah, kita mau apa dulu supaya dia lokasinya sesuai dengan grafik peak-nya itu sesuai dengan jalan, supaya nanti tidak invalid location. Saya itu kita mau masuk sini, terus kita mau keluar dari Paris lewat sini. Mungkin tadi Menara Eiffel gitu ya. Bagus. Kan jalan-jalan ke Paris, belum jalan ke Paris kalau belum ke Menara Eiffel. Ya udah, lanjut. Saya itu kita bikin solve-nya sebagai grafik set. Nah, alhamdulillahnya dari grafik yang kita masukkan itu semuanya itu tidak ada invalid. Jadi tadi saya memasukkan poin-poinnya itu sesuai begitu, tidak di luar dari jalan gitu. Jadi poin tadi yang dicentang grafik apa ya, hilangkan invalid grafik poin itu tercentang dalam artian supaya kalau misalnya salah klik gitu itu bisa jadi akumulasi.
kalaupun misalnya kita mau menambahkan gitu ya, dari ini dari sini semua jalan ke sini lagi, itu kita bisa klik lagi mesti nambah, kita mau ke sini misalnya set, semua jalan-jalan ke sini, nah kota lagi deh, boleh jalan-jalan belum puas gitu misalnya sini, terus kita scroll lagi, nah jadi habis ke sini putar balik dia set ke sana, ada U-turn-nya gitu. Nah supaya kita bercantik gitu, misalnya location ya, spotnya kita ganti menggunakan ini push pin kita ganti warna merah supaya bagus ya, mencolok gitu, buat dulu, oke. Nah kita ganti warna kuning, rutenya warna kuning, warna kuning, nah jadi cantik. Jadi setelah jalan-jalan ke sini ya, sini ya, itu bisa muter-muter dari sini, jadi bisa nambah juga tadi saya ke sana. Nah itu kira-kira detailnya gimana sih? Nah itu bisa kita di direction, nah gitu, ibaratnya itu mana kemana kita udah tahu gitu loh, di sini di direction itu belok-beloknya kemana. Kalau di Google Maps itu kayak ada petunjuk arahnya gitu ya, jadi ini menunjukkan direction rute dari grafik pix 1 yang ditentukan di awal tadi di sini sampai di grafik pix 10 di sebelah sini gitu. Dia jelaskan kalau start at grafik pix 1 di sebelah sini, nah sebelah sini bisa kita lihat juga itu dia pergi ke utara ke Boulevard Garni sampai Rue Mercure Mallet gitu pakai bahasa Perancis nih, sampai di akhirnya itu finish at grafik 10 on the left, dia turun kan, itu di sebelah sini. Ini bisa kita zoom berapa, misalnya kita zoom lagi, sebelah sini gitu ya. Nah di sini ditampilkan juga karena saya dari mintanya unitnya itu kilometer, jadi di sini unitnya totalnya kilometer. Nah untuk yang itu meter semua gitu, kami kilometer dengan jarak tempuh itu kira-kira 36 menit seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita total dari 30 menit, total di sini 12,1 km. Kalau misalnya kita di start time-nya dari jam 8 pagi waktu tanggal 14 7 Juli 2023, maka finish time-nya 36 menit sesuai dengan perkiraannya. Nah, karena apa sih ini bisa muncul? Karena tadi saya ngeklik di analyze itu meter sama driving time-nya seperti itu. Jadi akan muncul. Baru kita close. Nah jadi adalah cara new route atau rute tercepat dari kita menentukan di mana-mana saja kita mau jalan-jalan di Paris ini seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa aja sih kesimpulannya dari network analysis? Network analysis ini ada banyak fitur ya. Ada kemarin kita belajar mengenai service area, yaitu jangkauan terdekat dari suatu fasilitas umum, misalnya rumah sakit, halte, terus stasiun gitu. Nah ini kita membahas mengenai new route atau rute tercepat dari poin-poin yang kita pilih tadi gitu. Jadi setelah kita bikin rute itu kita cari jalan tercepatnya menggunakan dua pertimbangan. Pertama drive time atau drive time ini waktu tempuhnya atau jalan tersingkatnya, dan sama travel sama meters atau jalan terdekatnya seperti itu. Jadi dari dua pertimbangan itu akan dikemukakan itu tadi rute antisipasi dengan estimasi waktu dan juga kilometer tempuh yang dilalui. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai belajar network analysis bersama saya, Pak Hanifan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.